Nama saya Linda, ibu rumah tangga dan umur 49 tahun, beralamat dari Cibitung, Bekasi. Kerjaan saya sehari-hari ibu rumah tangga sambil ngejaga warung. Ya, alhamdulillah selama saya menjalankan pengobatan ini dari awal sampai sekarang, saya rasakan jauh bedanya. Awal-awal sih yang dirasain saya takut, serem, kena divonis penyempitan di katup jantung. Awal pertama dari tahun 2023, gejalanya yang saya rasain cepet capek, sesek, jantung berdebar-debar, nggak menentu. Jadi keringat langsung dingin, langsung ngucur dingin. Kalau jalan-jalan ke kamar mandi aja nggak bisa saya. Langsung capek, langsung kayak ada beban berat di dada mengimpit saya gitu, nggak bisa bergerak. Jangankan kita aktivitas berat, aktivitas biasa aja udah nggak bisa. Udah nggak, semua dijalanin saya di rumah, yang ngerjakan suami saya. Saya udah nggak bisa apa-apa. Karena waktu itu harusnya saya EKG, terus echo, katanya ada penyempitan di katup jantung saya. Jadi diameternya itu mengecil. Waktu itu dijelasinnya, jadi disaraninnya dia pasang balon. Kalau masih bisa pasang balon. Kalau emang udah berat, dibedah waktu itu disaraninnya. Cuma alhamdulillah pas dicek di sini, saya dirujuk dari rumah sakit pertama sampai rujuk kemari, dicek lagi, alhamdulillah katanya masih ringan, masih bisa buat dibalon di BEP. Iya, jadi nggak dibedah. Pengalaman mungkin berat banget bagi saya ya. Keadaan saya emang kekurangan, cuma dari biaya sampai sekarang tanpa pakai BPJS, kan sekarang bisa pakai BPJS. Yang awal-awalnya saya menjalaninya takut karena pengobatannya ya dari berita-berita kan kalau jantung berat. Melalui pengobatan dari awal ke deteksi, terus mendapat masukan-masukan, apalagi pas dapat masukan supaya dapat tindakan. Awalnya takut menjalaninya, terus saya awalnya saya nggak mau dapat tindakan, cuma pengobatan, tapi gejalanya nggak hilang-hilang, masih begitu-begitu aja, malah makin berat. Saya nggak bisa aktivitas, jangankan buat kerja yang berat, mengerjakan pekerjaan rumah tangga aja nggak bisa, nyapu segala apa nggak bisa. Pas saya dapat dorongan dari keluarga untuk mendapat tindakan, support dari keluarga, saya jalanin. Terus saya beranikan diri dah buat ditindak, ya operasi, dirujuk dari sana ke sini ke Harkit. Baru bulan Desember tahun kemarin saya ditindak, dapat tindakan BMP. Sampai sekarang alhamdulillah ada perubahan. Tadinya saya nggak bisa
aktivitas jalan 10 meter aja saya udah berat. Udah bisa lagi jalan-jalan. Iya. Kemarin naik tangga satu tangga aja, satu tingkat aja saya udah nggak bisa, dokter. Ya sekarang alhamdulillah. Tapi saya yang minta itunya. Dalam obatnya saya agak sulit kalau berobat di tempat saya. Ada satu obat yang susah saya dapat. Apa model penisilin itu. Kadang-kadang sekarang aja udah 3 hari saya nggak minum. Itu katanya itu harus umur hidup harus minum. Tapi itu yang susah dokter saya dapat. Yang jadi itu kendala saya cuma itu. Iya. Agak takut juga. Harus minum obat ya. Tetap harus minum obat. Saya tetap pegang omongan saya. Walaupun saya harus minum seumur hidup, yang penting saya sembuh gitu dokter. Iya. Emang habis dapat penindakan, tetap harus ngejalanin kayak setiap bulan cek darah, minum obat pengencer nggak boleh telat, sama obat itu penisilin itu yang diharuskan, antibiotik. Ya saya dengar aja kata dokter demi kesehatan saya. Terus cek INR tiap bulan harus kepantau kata dokter, ibu kolesterolnya harus ketahuan, ya tinggi nggak. Pokoknya saya ikutin aja semua. Saya minum obat ini dari awal saya didiagnosa kena ini sudah 3 tahun rutin, nggak pernah putus. Jadi nyemangatin diri saya sendiri aja dokter. Habis kadang-kadang ada lelah juga sih minum ya, ada lelah, ada bosan, tapi kembali lagi. Kalau nggak minum ntar kayak dulu lagi begitu. Ya makanya sebisanya walaupun tanpa dorongan keluarga saya tetap minum. Saya semangatin diri sendiri, nggak pernah saya harus ada yang nyemangatin, nggak. Jadi saya sendiri yang nyemangatin, karena saya yang ngerasain, bukan orang lain kan yang ngerasain. Ya, untuk saudara-saudara saya, kalau emang ada gejala kayak sesek, cepat lelah, berdebar-debar, jantung berdebar-debar, jangan takut, jangan sungkan-sungkan, kita periksa ke dokter. Saya dari awal juga, saya juga pertama begitu dokter. Saya takut, ketahuan diagnosanya berat apa. Awal pertama saya juga begitu. Jadi cepat diperiksa, cepat diobatin daripada terlambat. Lebih baik kita cepat-cepat ditindak. Iya. Sekarang nggak dipersulit kok di rumah sakit. Obat penyakit apa aja ya. Nggak dipersulit, dipermudah semua. Apalagi BPJS sekarang nggak dipersulit kayak dulu di tempat saya ya. Jangan seperti saya, sekarang saya udah nggak bisa kayak dulu. Sepertinya bekerja udah nggak bisa. Takut, bukannya takut itu dokter. Ini kalau yang belum. Karena saya sendiri, tadinya saya udah nggak punya harapan dokter. Kayaknya pikiran udah sepertinya udah nggak ada harapan. Tapi pengobatan ini ya saya rasain. Kalau kita rajin, kita rutin minum obat, rajin berobat, kontrol tiap waktu, pada waktunya rajin minum obat. Obatnya diminum dengan teratur, semuanya bisa diobatin. Iya. Ya. Amin. Ya, amin.